Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvira dengan NIM 2120-123 berasal dari Lokal 2 PAID. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara atau praktek penyelenggaraan jenazah. Yang mana penyelenggaraan jenazah ini mencakup 4 hal, 4 kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam terhadap orang yang meninggal. 4 kewajiban tersebut yakni yang pertama memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, serta menguburkan jenazah. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara atau praktek memandikan jenazah. Anggap saja boneka ini adalah sebuah jenazah yang berjenis kelamin perempuan. Maka langkah atau cara-cara yang harus kita lakukan untuk memandikan jenazah ini dengan baik yakni yang pertama, jika kita menggunakan tempat pemandian seperti ini, maka cukup dengan yaitu dudukkan jenazah seperti ini dengan condong ke arah belakang, lalu hemparkan tangan, sandarkan tangan seperti ini kepada pundaknya, kepada bahu, dan ibu jari menempel kepada bagian bahu si mayat. Lalu jika tidak memakai tempat pemandian seperti ini, maka punggung si mayat disandarkan kepada lutut bagi orang yang sandarkan lutut di belakang punggung bagi orang yang memandikan jenazah. Jika menggunakan tempat pemandian seperti ini, cukup dengan menghamparkan tangan lalu meletakkan di bahu si mayat seperti ini. Setelah itu, urutkan perut si mayat. Langkah yang kedua, mengurutkan perut si mayat dengan perlahan-lahan. Tujuannya agar kotoran yang ada dalam perut si mayat dapat dikeluarkan. Sambil mengurutkan seperti ini, kotoran dapat dikeluarkan. Jangan mengurutkan perut si mayat dengan keras. Setelah itu, dapat kita sirami apabila ada keluar kotoran dari perut si mayat dengan air. Menyiraminya dengan air. Setelah disirami, maka membaringkan mayat kembali. Setelah dibaringkan, maka bagi orang yang memandikan jenazah dibalut tangannya dengan kain. Selain kain, maka kita boleh menggunakan sarung tangan. Di sini saya akan menggunakan kain untuk membersihkan kubur dan dubur si mayat. Sambil membersihkan kubur dan dubur si mayat, maka kita disunahkan untuk membaca doa. Kita dianjurkan membaca doa membersihkan kubur dan dubur si mayat, yakni doanya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a lihazihir maitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Setelah membersihkan kubur dan dubur si mayat, maka kita akan menggunakan kain yang bersih, kain yang berbeda. Di sini saya menggunakan kain yang sama, tetapi tidak menggunakan bekas membersihkan kubur dan dubur yang tadi. Dibalut dengan kain tangan seperti ini. Setelah tangan bagi orang yang memandikan jenazah dibalut, maka bersihkan menggosok gigi si mayat dan disiramkan dengan sedikit air ke dalam mulut si mayat. Agar tujuan ini bertujuan agar kotoran yang ada dalam mulut si mayat dapat dibersihkan. Setelah itu membersihkan mata si mayat. Bersihkan matanya. Setelah membersihkan matanya, lalu membersihkan telinganya. Membersihkan semua lubang-lubang yang ada dalam tubuh si mayat. Setelah membersihkan telinga, maka disirami kembali dengan air. Setelah sambil menyirami dengan air, maka kita berniat untuk memandikan jenazah. Niat bacaan doa atau lafaz memandikan jenazah ini, doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul ghusla li hazihil maitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Diniatkan untuk memandikan jenazah. Pastikan seluruh bagian tubuh si mayat terkena dengan air. Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki harus dipastikan terkena dengan air. Setelah memandikan jenazah, lalu kita mewudukkan jenazah seperti wuduk pada umumnya. Dengan dimulai dengan membersihkan dengan mukanya. Sambil dilakukan dengan cara wuduk pada umumnya sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul udu'a lihazihil maitati lillahi ta'ala. Setelah itu membersihkan tangannya, tangan sebelah kanan. Setelah itu tangan sebelah kiri. Pastikan semua bagian tubuhnya dapat dibersihkan. Setelah tangan, lalu menyapu kepalanya. Setelah itu membersihkan telinga. Setelah membersihkan telinga, lalu membersihkan kaki sebelah kanan. Pastikan semua kotoran yang menempel dapat dibersihkan. Setelah mewudukkan jenazah, maka siramilah jenazah dengan air yang mutlak atau air yang suci lagi mensucikan, mulai dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki. Pastikan seluruh tubuh mengenai dan kotoran dapat dibersihkan. Kotoran yang menempel pada jenazah dapat dibersihkan. Setelah itu, setelah memandikan jenazah, lalu disunatkan untuk melakukan mandi 9. Mandi 9 ini caranya yaitu yang pertama, kita baringkan mayat atau jenazah ke arah kiri. Baringkan seperti ini, baringkan ke sebelah kiri. Yang pertama ke sebelah kiri sambil menyirami air sebanyak 3 kali siraman. Sebanyak 3 kali siraman sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Gufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Lakukan sebanyak 3 kali siraman. Setelah itu, baringkan mayat ke sebelah kanan. Lakukan dengan hal yang serupa. Baringkan mayat ke sebelah kanan dan menyirami dengan sebanyak 3 kali siraman sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Dilakukan sebanyak 3 kali siraman. Setelah itu telentangkan mayat kembali. Dan lakukan dengan siraman sebanyak 3 kali seperti yang tadi sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Gufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Dilakukan sebanyak 3 kali siraman. Setelah melakukan setelah melakukan siraman yang terakhir ini, maka selesailah mandi wajib. Maka selesailah mandi sholat jenazah. Praktek memandikan sholat jenazah. Setelah melakukan mandi 9 ini, maka dianjurkan untuk membaca doa sesudah memandikan jenazah, yakni dengan lafaz doanya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan begitu selesailah praktek tata cara atau praktek memandikan jenazah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.